Dasar miskin, jangan sok kaya kamu. Di sini hanya untuk orang berduit aja. Pergi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, Arhan adalah seorang pria yang sederhana, namun teliti, berdiri di pameran properti, lalu dihina mantan istrinya Rina dan suami barunya Doni. Tamu berbisik sinis, satpam mengawasi ketat, Rina dan Doni mempermalukannya di depan banyak orang. Arhan menahan emosi, bersabar, tetap sopan, berdoa, dan berpegang pada kejujuran serta kerja rapi. Merendahkan itu keliru. Martabat dan kejujuran selalu lebih tinggi daripada pamer nama. Sinyal perubahan muncul. Pemilik legendaris Pak Wijoyo datang dan menatap Arhan dengan hangat. Beberapa hari kemudian, audit internal menyingkap jalur gelap yang disembunyikan. Sahabat semuanya, sebelum mulai, tuliskan di komentar dari mana menonton cerita ini. Yang sudah subscribe Jendela Hikmah, semoga dimudahkan urusan, dilapangkan rezeki, disehatkan badan, dan dikabulkan hajat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Lampu sorot menari di atas lantai marmer. Musik lembut mengalun, mengiringi suara pramuniaga yang menawarkan brosur perumahan impian. Maket kota mini berputar pelan di tengah hall. Arhan melangkah tenang, kemeja putih sederhana, sepatu yang dipoles rapi, mata menyapu detail side plan seperti orang yang sekadar menimbang cicilan. Ia berhenti di depan Maket Boulevard. Jalur utama tampak mewah, namun garisnya terasa sempit. Arhan mencatat dalam hati. Nafasnya panjang, tatapan tidak tergesa. Seorang staf mendekat, menawarkan minuman. Arhan tersenyum sopan, menolak halus, lalu berpindah ke stan berikutnya. Semua terlihat gemerlap, semua terasa asing. Di kejauhan, Rina melihatnya duluan. Bibirnya melengkung, senyum tipis yang pernah ia pakai untuk memikat klien, kini dipakai untuk mengiris. Di sampingnya, Doni berdiri dengan jas licin dan lencana nama berkilau. Ia mengangkat dagu, memeriksa jam tangan, lalu mengikuti arah pandang Rina. Rina melangkah lebih dulu. Suaranya dibuat cukup keras untuk menembus riuh hall. Untuk apa orang gagal sepertimu di sini? Ini bukan pasarmu. Beberapa kepala menoleh. Ada yang berbisik singkat, lalu kembali menatap Maket. Doni menyusul dengan senyum yang dipelihara bertahun-tahun dalam ruang rapat. Jangan mengganggu klien penting kami. Ia mengangkat tangan, memanggil satpam dengan isyarat kecil. Dua petugas berseragam muncul di pinggir kerumunan, berdiri seperti patung. Arhan tidak menatap Rina. Ia tetap mengamati Maket. Suaranya datar, nyaris ramah. Sumbu jalan utama ini terlalu sempit untuk dua arah, apalagi di akhir pekan. Doni terkekeh pendek, seperti menepis debu di bahu jasnya. Kau pikir ini kelas gambar bangunan? Kami sudah menghitung semuanya. Rina menyilangkan tangan di dada, puas dengan tatapan yang terkirim tajam. Arhan menahan diri. Hatinya menghangat, namun wajahnya tetap tenang. Ia ingat bau aspal yang baru disiram hujan. Ingat sabar yang ia rawat setiap hari. Ia memilih mundur setengah langkah. Bahkan satpam yang hendak bergerak ragu, tak jadi menyentuhnya. Dentum kecil dari pengeras suara menyela. Panitia mengumumkan kedatangan tamu kehormatan. Suara hall meredup seperti ditarik selimut tipis. Bisik-bisik menyapu sisi kanan ke sisi kiri. Nama yang disebut membuat para vendor merapikan dasi. Seorang lelaki tua dengan jas kelabu memasuki hall. Langkahnya mantap. Sorot mata jernih yang menua tanpa memudar. Doni refleks maju. Senyumnya lebih lebar, telapak tangan siap untuk bersalaman. Rina membetulkan rambut, berdiri setengah menghadap, berharap kamera memotret sudut wajahnya yang paling fotogenik. Staf panitia mengiringi dengan sopan. Jalur di depan lelaki tua itu terbuka otomatis karena rasa hormat. Arhan tidak bergerak. Ia menatap Maket, menggeser posisi agar garis boulevard tampak lebih utuh. Hening yang baru lahir itu seperti menahan nafas semua orang.
Sepatu kulit tamu kehormatan berhenti beberapa langkah dari Doni. Waktu terasa lambat, cukup untuk satu helaan panjang. Cukup untuk membuat Rina memejamkan mata sekejap, membayangkan sambutan, senyum, dan sorot kamera. Lelaki tua itu tidak menoleh ke Doni. Ia melangkah setengah sisi, bergeser melewati bayangan lencana nama yang berkilau. Ia menatap lurus ke satu titik di depan Market Boulevard. Tatapannya teduh, namun pasti, seperti seseorang yang sudah menemukan yang dicari sejak awal. Arhan mendengar langkah itu, merasakan bayangan yang meneduhkan lampu sorot di atas kepala. Ia mengangkat wajah perlahan. Dua pasang mata bertemu, satu membawa usia dan jejak panjang, satu membawa diam yang disimpan lama. Rina menahan nafas. Doni mengangkat tangan yang semula hendak menyambut, kini menggantung di udara. Dua satpam yang siap bergerak menurunkan pandang. Hall kembali sunyi, namun bukan sunyi yang kosong. Ini adalah sunyi yang menandai sebuah garis baru di lantai marmer. Garis yang memisahkan apa yang terlihat dan apa yang selama ini disembunyikan. Arhan membuka bibirnya, sekilas saja. Lelaki tua itu tersenyum, tipis namun hangat, sebelum satu kata pertama keluar di tengah gemerlap yang menahan diri. Sapaan itu jatuh pelan, namun gemanya memantul ke segala sisi. Arhan, cucu kesayanganku. Kakek bangga kamu mau turun langsung mengawasi sebelum kamu memimpin. Hall seperti menahan napas. Beberapa kamera ponsel turun perlahan, seakan sadar baru saja merekam garis sejarah. Doni berdiri kaku, senyumnya menggantung canggung. Rina memegangi gagang tas, buku jarinya memutih. Dua satpam yang sejak tadi menjaga jarak menundukkan kepala dan mundur setapak. Arhan menyalami tangan yang telah banyak menanam dan menuai. Ia menunduk dengan hormat. Saya masih belajar, Kek. Hari ini saya hanya ingin melihat dari mata pengunjung. Pak Wijoyo mengangguk. Tatapannya menelusuri Market Boulevard, lalu singgah pada nama proyek yang bertabur cahaya. Belajar yang baik dimulai dengan bertanya pada detail yang tidak memamerkan diri. Jalan utama ini, apakah cukup menampung arus akhir pekan? Doni spontan maju setengah langkah. Semua sudah dihitung tim pemasaran dan perancang. Pak Wijoyo menoleh sebentar, tatapannya teduh namun tegas. Baik, nanti kita dengar ulang hitungan itu. Sekarang tolong siapkan ruang rapat kecil. Panitia mengangguk, bergerak cepat. Banner diturunkan setengah, meja lonjong disiapkan di sisi hall. Pintu kaca digeser sehingga membentuk ruang setengah tertutup. Rina masih terpaku. Arhan menatapnya sejenak. Tidak ada kebencian di mata itu, hanya jarak yang disepakati diam. Ia melewati mereka tanpa menyinggung bahu. Doni meneguk ludah, lalu mengikuti dari belakang dengan langkah yang berusaha mantap. Ruang rapat sederhana menampung beberapa orang kunci. Kepala divisi pemasaran, kepala perancangan, dua staf kepatuhan, dan Doni. Rina menunggu di luar garis kaca, cukup dekat untuk menangkap bayangan bibir yang bergerak, namun terlalu jauh untuk membaca isi kalimat. Pertemuan dibuka tanpa salam berlebihan. Arhan, silakan, kata Pak Wijoyo. Arhan membuka buku catatannya yang tipis. Saya mencatat 3 hal. Pertama, lebar jalan utama pada jam padat. Kedua, alur penyaringan nasabah prioritas di acara ini. Ketiga, jalur percepatan pengajuan kredit yang disebut sebagai layanan khusus. Saya ingin melihat alur lewat data, bukan brosur. Doni menarik napas. Layanan khusus itu strategi, hanya untuk tamu terpilih. Staf kepatuhan mencatat. Strategi boleh, jalur harus sesuai standar operasional. Mohon data yang tertulis, bukan sekadar keputusan lisan. Ruang itu tidak meninggi suara. Ketegangan justru datang dari kalimat yang singkat dan tenang. Arhan melanjutkan. Untuk sementara, izinkan semua pengajuan lewat jalur khusus, ditahan 1 hari untuk audit acak. Pameran tetap berjalan seperti biasa, tetapi pemrosesan jalur khusus menunggu verifikasi. Doni tersenyum kaku. Menahan 1 hari bisa mematikan momentum.
Pak Wijoyo menatap jam dinding yang berdetak. 1 hari yang jujur lebih kuat daripada 100 hari yang tergesa. Laksanakan. Keputusan itu mengunci udara. Doni mengangguk, bibirnya membentuk kata siap dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rapat ditutup. Para kepala divisi bubar seperti ombak yang surut pelan. Di luar, Rina berdiri menunggu Doni. Bagaimana? Biasa. Audit. Hanya ujian kecil, katanya. Nada Doni berusaha ringan, namun ekornya bergetar. Rina menatap hall yang kembali ramai. Musik kembali mengalun, namun nada yang sama terasa asing, seperti lagu yang tiba-tiba diputar sedikit lebih lambat. Sore merambat. Di meja pelayanan, berkas pengajuan yang bertanda jalur khusus diberi klip merah. Staf yang biasanya cepat mengetuk keyboard kini melambat, membaca ulang nomor induk, mencocokkan data pekerjaan, menelusuri referensi kontak. Beberapa calon pembeli tersenyum maklum, beberapa lainnya mengernyit, tapi tidak ada yang berteriak. Reputasi menjadi tameng yang lebih halus daripada pagar. Malam turun, mengganti kilau lampu hall dengan pantulan biru dari layar monitor. 2 orang auditor duduk di ruangan sempit dekat gudang. Mesin pemindai menderu pelan. Di layar, 5 berkas jalur khusus terhampar seperti potongan peta. Nama berbeda, pola sama, rujukan nomor telepon berulang. Catatan rekomendasi pendek dengan gaya bahasa serupa. Dan sebuah surel dari akun direktur pemasaran yang memberi isyarat singkat kepada tim administrasi. Gunakan jalur 1 malam. Di sisi lain kota, Rina menatap cermin. Cahaya kamar menyorot wajah yang dulu selalu percaya diri. Ia mengusap riasan tipisnya, membiarkannya hilang. Doni duduk di kursi kerja, laptop terbuka, jari mengetik pesan singkat ke 3 orang yang sama di 3 jam berbeda. Pastikan berkas aman. Jangan kirim lewat kanal umum. Besok kita rapikan. Pesan balasan datang tidak secepat biasanya. 1 centang, 2 centang, hening. Doni menyandarkan kening ke punggung tangan. Rina mendekat. Kau yakin? Ini hanya formalitas. Mereka perlu pamer tegas. Besok selesai. Namun malam tidak menambah yakin, hanya menambah panjang. Jam dinding berjalan seperti menakar ulang hal yang selama ini dianggap ringan. Pagi berikutnya, pameran kembali hidup. Banner dinaikkan, senyum dipasang, kopi baru diseduh. Di balik panggung, daftar anomali tumbuh 1 baris lagi. Seorang auditor menambahkan catatan kecil. Sumber referensi sama. Tanda tangan digital mirip. Aliran dana pengembalian pemasaran menuju rekening yang tidak tercatat. Arhan datang tanpa rombongan. Ia menyapa panitia, menanyakan beberapa angka singkat, lalu berdiri di sudut hall yang kemarin menyimpan sunyi. Ia menatap boulevard di Market lagi, menaruh jarinya di titik masuk kawasan. Pandangannya tidak lagi hanya pada jalur kendaraan. Ia melihat jalur manusia, jalur keputusan, jalur yang selamanya lebih sempit daripada brosur. Dari jauh, Rina memperhatikannya. Ada sesuatu yang mengerut di dadanya. Bukan sekadar takut pada audit, tetapi pada cara Arhan berdiri, tenang, seolah tidak ada yang perlu dibuktikan. Ia mengingat 1 pagi lama, ketika Arhan menambal sol sepatunya sendiri agar tidak meminjam uang. Waktu itu ia menertawakan keteguhan itu. Hari ini, tawa lama memantul seperti batu kecil di telaga yang semakin dalam. Siang menjelang, undangan rapat singkat dikirimkan. Kepala divisi, kepatuhan, pemasaran. Doni mengetik balasan cepat. Hadir. Rina meraih lengannya. Jika ada yang ditanya, kau akan bilang apa? Kebenaran yang paling membuat mereka diam, jawab Doni, setengah sinis, setengah berdoa. Di ruang rapat, mesin pendingin udara berdengung halus. Arhan menutup pintu, berdiri tanpa podium. Terima kasih meluangkan waktu. Audit sementara menunjukkan sebagian besar pengajuan bersih. Ada 5 berkas yang perlu penjelasan. Kita tidak akan memutuskan hari ini. Kita hanya akan melihat bersama apa yang kita lihat. Ia menyalakan layar. 1 demi 1, potongan kecil ditampilkan. Bukan pidato,
melainkan titik dan garis yang saling menyambung. Doni menatap, bibir rapat. Rina di luar ruangan menggigit bibir, menolak pergi, menolak masuk. Kalimat penutup Arhan tipis dan dingin sekaligus hangat. Kita menjaga kepercayaan. Jika ada yang tersesat, kita pulangkan dengan cara yang tertib. Pintu dibuka, rapat usai. Namun udara tidak benar-benar bubar. Ia menggantung di langit-langit seperti lampu yang tidak dimatikan. Doni melangkah keluar, melewati Rina tanpa suara. Rina menatap ke arah Arhan. Lelaki itu menunduk sopan, lalu memalingkan wajah. Di meja informasi, bel berbunyi. Seseorang menanyakan brosur kelas terbaru. Musik kembali mengalun. Semua seolah normal. Namun setiap detik sekarang memiliki gema. Setiap langkah terdengar sedikit lebih jelas. Menjelang petang, pesan singkat dari tim kepatuhan masuk ke ponsel Arhan. Verifikasi awal selesai. Ditemukan pola yang perlu tindakan. Mohon arahan. Arhan menatap layar sejenak, lalu mengetik. Siapkan pertemuan inti esok pagi. Sertakan berkas lengkap. Panggil pihak Bank Mitra. Ia menutup ponsel dan menghela napas. Di kejauhan, kaca hall memantulkan senja, menampakkan dua bayang yang berjalan berlawanan arah. Satu menuju panggung, satu menuju pintu keluar. Keduanya akan bertemu lagi di tengah, pada waktu yang tidak ingin diundur. Dan malam pun jatuh, meninggalkan pameran dengan lampu-lampu sisa yang berkelip. Di salah satu sudut, petugas kebersihan mengangkat brosur yang terjatuh. Di sampulnya tertulis sebuah janji pendek tentang rumah. Janji yang hanya bisa ditepati oleh tangan yang tidak bergetar. Pagi itu, hall kembali bernapas. Musik dipelankan, namun detak jam terasa lebih jelas. Arhan datang lebih awal, menyapa panitia, lalu berdiri di sisi panggung kecil yang menghadap meja administrasi. Ia memperhatikan ritme kerja, jari yang mengetik, mata yang memindai, dan bahasa tubuh yang menghindari tatap. Tim kepatuhan tiba dengan map tebal. Bank Mitra mengirim 2 orang analis yang membawa daftar verifikasi silang. Ruang rapat kecil disiapkan tanpa gegas, hanya rapi. Pak Wijoyo duduk sedikit ke belakang, membiarkan Arhan memimpin. Arhan membuka pertemuan singkat. Kita bukan mencari kambing hitam. Kita mencari alur yang melenceng. Tugas kita mengembalikan alur, bukan menghabiskan orang. Auditor mengangguk. Analis bank menambahkan nada datar. Ada 5 pengajuan yang lolos terlalu cepat. Pola rujukan sama. Ada rekening pengembalian biaya pemasaran yang tidak ada di daftar resmi. Doni tiba terakhir. Senyumnya dipasang, namun pelipisnya basah. Ia duduk berhadapan dengan layar yang menampilkan potongan surat elektronik singkat. Satu baris perintah yang terlihat biasa, namun diulang dengan kata kunci identik. Jalur 1 malam. Prioritas. Lewat meja saya. Arhan tidak menaikkan suara. Tolong jelaskan jalur 1 malam. Doni membenarkan postur. Layanan untuk klien yang sangat siap. Uang muka tebal. Nama besar. Kita tidak ingin kehilangan mereka. Analis bank menyela sopan. Nama besar biasanya meninggalkan jejak lebih bersih. Pada 5 berkas ini, jejaknya justru menghilang setelah tahap awal. Rapat dihentikan setelah 30 menit. Semua kembali ke posisi. Namun gelombang kecil yang ditaburkan pertemuan itu merambat ke meja-meja depan. Staf administrasi menjadi lebih teliti. Sales yang biasanya percaya diri mulai membaca ulang isian. Rina berdiri di balik panel dekor, menatap kalender pameran yang tinggal 3 hari. Siang, secarik pesan sampai ke ponsel Arhan dari nomor tidak dikenal. Hati-hati, ada 1 berkas siap diubah siang ini. Kode klien sama dengan yang kemarin. Arhan mengangkat kepala. Ia mengirim balasan singkat. Terima kasih. Titik lokasi. Balasan datang dalam 2 kata. Meja 3. Arhan melangkah ke front desk, memesan air mineral, mengambil posisi di dekat meja 3. Seorang sales muda bernama Nadia sedang tersenyum pada sepasang tamu. Di ujung meja, Rina berpura-pura memeriksa stok brosur, padahal matanya sesekali jatuh pada selembar form. Dari sisi lain,
Seorang staf admin membawa stempel dan sebuah amplop tipis. Arhan menyandarkan tubuh. Ia tidak menatap langsung. Ia mendengar. Potongan kata yang penting selalu bersembunyi di antara basa-basi. Prioritas. Nanti saya bantu percepat. Jalur 1 malam. Arhan menoleh. Senyumnya ramah. Mbak Nadia, boleh saya lihat alur berkas untuk pendidikan klien? Hanya 5 detik. Nadia tercekat, lalu mengangguk. Arhan menatap kolom rujukan. Nomor yang sama, gaya tulis yang sama. Ia menatap amplop tipis di tangan staf admin. Tolong simpan dulu, berkas ini masuk audit acak. Staf admin mematung sesaat, lalu mengiyakan. Rina menghela napas tanpa suara, menatap Doni yang berdiri di jauh, seolah berharap jawaban jatuh dari langit-langit. Menjelang sore, sebuah laporan ringkas mendarat di meja Arhan. Jejak uang kembali ke rekening pemasaran tidak resmi. 5 transaksi dalam 7 hari. Nama penerima manfaat memakai pola yang ditautkan pada 1 gawai. Arhan menatap 1 baris kecil di bawahnya. Pengakses utama. Perangkat direktur pemasaran. Ia menutup laporan, berjalan ke tepi hall. Senja menempel di kaca, memantulkan wajah orang yang bergerak cepat mengejar target. Di bawah pantulan itu, Rina berdiri sendiri. Arhan mendekat dengan jarak aman. Terima kasih sudah menjaga tim di depan tetap tenang. Rina menoleh, kaget. Aku tidak melakukan apapun. Ketenangan juga pekerjaan, kata Arhan. Rina menelan ludah. Apa kau benar akan teruskan ini? Kita hanya mengembalikan alur, jawab Arhan. Rina menatap jarinya. Jika ada nama yang ikut terseret, apakah kau akan menulisnya juga? Arhan tidak menjawab. Ia menatap Market Boulevard yang sejak awal mengajarinya satu hal sederhana. Jalan sempit akan macet jika orang memaksakan 2 arah sekaligus. Malam itu, setelah hall ditutup, tim audit memindahkan 5 berkas ke ruang arsip terkunci. Petugas kebersihan melihat lampu yang tak kunjung padam. Mendengar bunyi pemindai yang tak berhenti. Di meja panjang, penanda kecil bertuliskan status. Verifikasi bank. Jejak digital. Rujukan ulang. Di sudut ruangan, sebuah kotak kecil menampung ponsel kerja milik 3 staf untuk cloning forensik yang disaksikan kepatuhan. Doni masuk ke ruangannya sendirian. Ia mematikan lampu, menatap pendar layar yang dingin. Notifikasi pesan menumpuk. Beberapa dari nomor yang sama. Tanda centang tidak membiru. Ia mengetik kalimat panjang, menghapusnya, lalu menulis kalimat yang lebih pendek. Besok kita bicara. Ia menatap kaca jendela. Pantulan wajahnya memanjang. Pada pantulan itu, ia seperti melihat orang lain yang pernah ia tinggalkan di sebuah persimpangan. Keesokan paginya, undangan pertemuan inti terkirim. Bank Mitra hadir. Kepatuhan hadir. Pemasaran hadir. Nama Rina tidak tercantum, namun ia menunggu di luar pintu, tanpa suara. Pak Wijoyo datang paling akhir, berjalan pelan, duduk tanpa banyak gerak. Arhan membuka map. Audit sementara selesai. Kita akan tayangkan alur, baru menyimpulkan. Layar menyala. Garis waktu bergerak sederhana, namun tidak memberi ruang bersembunyi. 5 berkas, 5 jejak, 1 pola, 1 perangkat inti yang mengirim instruksi, 1 rekening yang menampung pengembalian pemasaran di luar daftar resmi. Angka total ditampilkan, tidak dibesarkan, tidak dikecilkan. 8 miliar. Doni menghela napas dan mengangkat tangan. Itu akunku. Namun saya tidak sendirian. Ada jaringan, ada tekanan target penjualan, ada kebutuhan sponsor acara. Arhan menatapnya tanpa menghakimi. Kita akan dengar semua. Tetapi saat ini, alurnya sudah cukup untuk ditahan, diperiksa, dan diserahkan ke jalur yang berwenang. Analis bank mengeluarkan surat tugas. Kepatuhan perusahaan membuka formulir penyitaan berkas. Semua bergerak rapi, seperti mekanisme jam yang tidak pernah lupa jarumnya. Di luar, Rina mundur setapak. Udara di koridor mendadak tipis. Ia memejamkan mata sesaat, mencoba mengingat kapan tepatnya ia mulai berjalan di belakang bayangan yang salah.
Ketika membuka mata, ia mendapati Arhan berdiri di ambang pintu. Tidak ada kata maaf atau tanya kenapa. Hanya kalimat yang diletakkan di lantai agar tidak menginjak hati siapapun. Terima kasih, Rina. Mulai hari ini, tim depan fokus ke pelayanan. Selebihnya biar kami rapikan. Rina mengangguk, menahan getar. Baik. Rapat ditutup. Namun cerita tidak. Satu pintu baru terbuka, pintu yang menuju ruangan lebih terang. Kertas disusun, ponsel disegel, data dikunci. Pameran tetap berjalan, brosur tetap dibagikan, lampu tetap menari. Penonton tidak tahu angin apa yang baru saja bergerak di balik dinding kaca. Mereka hanya melihat senyum yang kembali stabil. Arhan berdiri di tengah hall, menatap Market Boulevard untuk ketiga kalinya. Ia memindahkan pandang dari gerbang masuk ke putaran di ujung. Garisnya sekarang terlihat masuk akal. Bukan karena diperlebar, melainkan karena orang-orang yang memaksakan lajur terpisah telah diminta menepi. 1 minggu setelah pameran, kantor pusat seperti menahan napas. Desas-desus audit menyusup lewat lorong dan lift, sementara Doni berkeliling dengan senyum pucat, menenangkan tim pemasaran agar tetap tenang. Rina, yang biasanya berdiri di belakang Doni, mulai menjauh. Ia melihat email yang hilang, kwitansi ganda, dan nomor kontrak yang tak pernah ada. Malam-malamnya berlalu dengan gelisah, karena setiap angka yang ia cek selalu berujung pada satu nama. Pagi itu, Arhan mengundang seluruh kepala divisi ke aula kaca yang menghadap kota. Pak Wijoyo duduk di barisan depan, tenang, tongkatnya bersandar pada kursi. Di belakang, para staf berbisik pelan. Arhan naik ke panggung tanpa pengawal, hanya membawa map tipis dan sebuah layar yang menampilkan maket proyek unggulan mereka. Rapat ini singkat, ucapnya. Suaranya datar, namun menembus ruang. Kita bahas arus penjualan yang melonjak aneh untuk 5 unit rumah tipe utama. Slide pertama muncul. Nomor pelanggan, tanda tangan, bukti transfer. Semua rapi, terlalu rapi. Ini terlihat seperti diskon besar untuk klien prioritas. Padahal, rekening penampungnya bukan milik perusahaan Doni, mendahului tepuk tangan yang tak ada. Itu strategi bundling. Saya yang inisiasi, dan hasilnya luar biasa. Ia menatap kamera dokumentasi, bibirnya kaku. Arhan menoleh sekali, lalu mengetuk meja. Pintu samping terbuka. Seorang vendor pencetakan brosur masuk, ditemani staf audit. Tangan si vendor gemetar saat menyerahkan flash drive. Ini rekaman CCTV gudang promosi. Malam setelah peluncuran, amplop berisi komisi bundling dipindahkan ke brankas marketing. Penerimanya tercatat, layar menampilkan frame berhenti pada sosok yang tak bisa disangkal. Doni menegang. Ruangan hening. Arhan melanjutkan, masih tanpa meninggikan suara. Kami cek silang dengan bank. 5 kredit klien itu bukan klien, melainkan rangkaian rekening bayangan. Dana mengalir, lalu kembali ke 2 rekening pribadi. Muncul grafik berlapis, panah-panah tipis saling terhubung. Salah satunya atas nama saudara Doni. Satu lagi atas nama pihak yang kerap memproses perjalanan dinas Rina membeku. Matanya berair, tetapi ia mengangkat dagu. Saya tidak menerima uang itu, suaranya bergetar. Nama saya dipakai untuk pengajuan tiket dan hotel. Arhan menatapnya lama, kemudian mengangguk kecil. Slide berikutnya membuka daftar memo internal yang ditolak Rina. Ia ternyata beberapa kali menahan transaksi. Catatan ini justru menyelamatkanmu, kata Arhan pelan. Rina menunduk, syok berbalut lega. Doni tertawa pendek, sumbang. Bisa saja semua ini setting. Saya korban permainan pewaris baru yang ingin tampil. Ia meninju meja, mencoba memecah ritme. Arhan tidak bergerak. Baik, ujarnya. Kita dengar satu saksi lagi. Dari pintu lain, kasir senior melangkah masuk membawa buku besar. Halaman-halamannya dipenuhi tinta biru dan stempel. Ini jurnal manual yang sempat diminta hilang, kata sang kasir. Saya salin diam-diam. Ia menunjuk angka yang berulang pada tanggal-tanggal libur, pola yang selalu sama.
Doni kehilangan warna. Pak Wijoyo yang sejak tadi diam mencondongkan badan. "Cukup?" tanyanya singkat. Arhan mengangguk. 2 petugas kepatuhan internal masuk, disusul aparat penegak hukum. Bukan gebrakan dramatis, melainkan prosedur yang dingin. Doni mundur selangkah, lalu 2, sebelum akhirnya pasrah ketika gelang baja mengunci pergelangan tangannya. Dalam kekacauan kecil itu, ia sempat berbisik pada Rina, "Kau yang bocorkan ya." Rina menggeleng lemah. "Kau yang menggali lubangnya sendiri." Henning kembali turun ketika Doni dibawa keluar. Arhan menatap seluruh ruangan. "Kita akan mengembalikan dana perusahaan, memperbaiki budaya kerja, dan memastikan tak ada lagi satu pun orang dibungkam demi angka." Ia menutup mapnya. Tak ada tepuk tangan, hanya tarikan napas panjang banyak orang yang merasa selamat. Selepas rapat, Rina menghampiri Arhan di koridor kaca. "Maaf," ucapnya, lirih. "Atas pameran itu, atas kata-kata saya." Arhan menatap arus kendaraan di bawah sana. "Orang berubah. Tugas kita memastikan kerusakan tak terulang." Rina mengangguk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Di lobi, Pak Wijoyo menepuk bahu cucunya. "Kau memilih jalan paling sunyi," gumamnya bangga. Arhan tersenyum tipis. Ia berhenti sejenak di depan market kota, lalu menunjuk satu area kosong. "Di sini, kita bangun rumah susun untuk pekerja proyek, dan kantong beasiswa untuk anak-anak mereka. Kita mulai dari yang paling sering dilupakan sore, merambat turun, memantulkan cahaya emas pada dinding kaca." Pameran yang dulu menjadi panggung penghinaan, kini tinggal bayangan di balik langkah Arhan yang mantap. Aula kembali sibuk, tim berkumpul, kebijakan baru ditulis. Dan di antara riuh rendah yang kembali normal, tersisa satu kalimat yang bergaung tanpa pengeras suara. Hari ini, harga diri ditegakkan, bukan dengan amarah, melainkan dengan kebenaran yang tak bisa dibantah. Senja menutup pameran dengan kilau keemasan di dinding kaca. Meja-meja ditata ulang, brosur dikumpulkan, dan lampu-lampu dipadamkan satu baris. Namun di balik panggung yang merapikan diri, ada malam yang justru membuka mata. Arhan berjalan melewati koridor panjang kantor pusat. Langkahnya tenang, telapak sepatu menorehkan ritme yang menenangkan tim yang berjaga. Di ruang kecil dekat gudang promosi, 2 orang auditor menunggu. Di atas meja, 5 berkas jalur khusus tersusun seperti potongan puzzle yang belum berpaut sempurna. Arhan duduk. Ia tidak membawa pidato, hanya pensil dan kertas kosong. Auditor menjelaskan temuan awal, rujukan nomor telepon yang sama, gaya kalimat rekomendasi yang serupa, dan pengembalian biaya pemasaran menuju rekening yang tidak tercatat dalam prosedur operasional. Arhan mengangguk. Ia meminta satu hal yang sederhana namun menentukan. Kita perlukan jejak manusia, bukan hanya angka. Siapa yang membawa amplop? Siapa yang mengunci brankas? Siapa yang hadir saat lampu hampir padam? Pukul 8, pintu diketuk 3 kali. Seorang vendor pencetakan brosur masuk. Topinya ia pegang sepanjang pertemuan. Suaranya pelan, tetapi matanya jujur. Ia mengaku diminta datang malam sebelumnya untuk mengambil sisa materi promosi. Di lorong gudang, ia melihat amplop menukar tangan. Ia tidak berani menegur. Namun ia menyimpan salinan rekaman kamera yang menghadap lorong untuk berjaga-jaga. Ia meletakkan sebuah flash drive di meja, tangannya gemetar. Arhan menatapnya tanpa mengurangi martabatnya. "Terima kasih. Nama Anda akan dijaga." Vendor itu mengangguk, lalu pergi dengan bahu yang terasa lebih ringan. Di lantai berbeda, Rina duduk sendirian di ruang rapat yang sudah gelap. Ia membuka surel kerja yang bertahun-tahun menjadi rutinitasnya. Ada jejak-jejak yang kini tidak mau lagi bersembunyi. Memo yang ia tolak, catatan kecilnya di ujung baris, permintaan perjalanan dinas yang tak pernah ia setujui penuh. Ia memotret semua itu, menyimpannya dalam folder yang diberi nama yang sederhana, agar tidak memanggil curiga. Nafasnya panjang, mata pedih,
namun punggungnya lurus. Doni masih di ruang kerjanya. Ponsel kerja di meja, ponsel pribadi di saku, dan punggung yang tidak lagi bisa menegak sempurna. Ia mengetik pesan pendek ke dua staf kepercayaannya, menyuruh mereka memindahkan dokumen. Ia berpikir lebih cepat dari cemas, namun cemas selalu berlari lebih cepat dari pikiran. Jawaban tidak kunjung tiba. Ia menekan ulang. Tanda centang masih sepi. Doni menoleh ke jendela, melihat kota seperti papan catur gelap. Untuk pertama kalinya, ia tidak yakin langkahnya berikutnya. Menjelang tengah malam, rekaman kamera diputar. Ruang kecil itu penuh cahaya biru. Lorong gudang yang sepi, tumpukan kardus, dan pintu brankas yang menghadap ke kiri. Sebuah sosok masuk, memeriksa kanan kiri, lalu menerima amplop dari rekan yang menunggu. Waktu di sudut layar jelas. Gerak tubuhnya tidak terburu, seperti seseorang yang telah melakukannya berkali-kali. Auditor menahan napas. Arhan hanya menutup mata sekejap, lalu membuka kembali. Simpan 3 salinan. 1 untuk bank, 1 untuk kepatuhan, 1 untuk jalur penegak hukum. Ia menghubungi Pak Wijoyo setelah pukul 12. Suara di seberang terdengar bening, walau usia memaksa napas lebih panjang. Kau sudah melihat yang perlu dilihat. Sudah, Kek. Kalau begitu, siapkan sidang sunyi. Kita tidak mempermalukan, kita menertibkan. Baik. Pukul 1. Arhan berdiri di balkon kantor. Angin malam membawa dingin yang tidak menusuk, hanya mengingatkan. Ia mengingat hari di pameran, ejekan yang jatuh seperti paku kecil di lantai marmer. Ia juga mengingat kalimat kakeknya bertahun-tahun lalu, saat ia masih belajar mengenali tanah. Jika ingin membangun, pastikan fondasi tidak berhutang pada kebohongan. Menjelang subuh, kasir senior datang membawa buku besar. Ia menumpuk halaman demi halaman. Tinta biru, angka yang telaten diulang demi teliti. Ia bercerita lirih bahwa ada halaman yang dulu diminta hilang. Ia tidak menghapus. Ia menyalin diam-diam, menyimpan dalam map coklat yang ia kunci sendiri. Arhan mendengarkan seperti mendengar doa, mengucap terima kasih tanpa menanyakan alasan berani. Keberanian kadang tumbuh dari kebiasaan merapikan angka, tidak selalu dari panggung. Pagi menetes di tepi jendela. Lampu kantor berganti matahari. Tim Bank Mitra mengirim konfirmasi penerimaan berkas, tim kepatuhan menyiapkan berita acara penyitaan, bagian hukum menyiapkan jalur pelaporan. Semua bergerak sesuai perannya, tanpa sorak. Arhan menulis undangan rapat pada jam 10 di aula kaca. Kepala divisi hadir. Direktur pemasaran wajib hadir. Tidak ada pengantar panjang, hanya 3 baris yang membagi waktu. Rina membaca undangan itu di layar ponselnya. Tangannya bergetar, tetapi langkahnya menuju kantor justru lebih mantap daripada hari-hari sebelumnya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pena dan selembar catatan kecil. Di lift, ia berpapasan dengan Doni. Keduanya saling menatap singkat. Ada yang hendak diucapkan, namun pintu telah terbuka dan waktu tidak menawarkan jeda. Aula kaca menghadap kota yang sudah riuh. Kursi disusun berderet, layar disiapkan, mikrofon diuji tanpa memanggil nama. Pak Wijoyo tiba terakhir, tongkatnya mengetuk lantai sekilas, lalu diam. Arhan berdiri di sisi panggung, map tipis di tangan kanan, 1 flash drive di kiri. Ia memandang wajah-wajah yang pernah menyambutnya dengan senyum, yang pernah meremehkannya dengan tatap. Tidak ada amarah. Yang ada hanya kesadaran bahwa hari ini bukan tentang jatuhnya seseorang, melainkan tentang berdirinya alur yang benar. Sebentar lagi, pintu samping akan terbuka. Saksi akan masuk satu persatu. Data akan bicara seperti air yang mencari muara. Dan ketika arus sudah terlihat utuh, keputusan akan jatuh tanpa perlu suara keras. Arhan menghela napas. Ia mengangkat pandang ke langit-langit aula. Lampu-lampunya seperti deretan bintang yang rapi. Lalu ia menoleh ke jam dinding. Jarum pendek dan jarum panjang bertemu pada angka 10. Waktu yang disepakati.
Waktu yang cukup. Pintu aula bergerak. Ruangan menahan nafasnya. Bab yang sunyi telah berakhir. Bab berikutnya siap dibuka. Jarum jam menyentuh angka 10. Aula kaca menutup suara kota menjadi dengung yang jauh. Arhan berdiri di sisi panggung. Map tipis di tangan. Sorot matanya jernih. Pak Wijoyo duduk tenang di baris depan. Tongkat disandarkan. Tangan terlipat di pangkuan. Kepala divisi sudah hadir. Tim kepatuhan dan perwakilan Bank Mitra menempati kursi samping. Arhan memulai tanpa basa-basi. Kita melihat alur, bukan orang. Jika alur benar, orang akan selamat. Jika alur salah, kita perbaiki. Layar menyala. Garis waktu ditayangkan. 5 pengajuan melintas seperti kereta yang dipaksa menembus sinyal merah. Rujukan sama, gaya tulisan sama, pengembalian biaya pemasaran menuju rekening yang tidak terdaftar. Semua ditunjukkan dengan kalimat pendek, jeda terukur, tanpa nada menuduh. Pintu samping bergerak. Kasir senior melangkah masuk, membawa buku besar yang disampul kain. Ia membuka halaman dengan telaten. Tanda tangan, stempel, dan angka yang mengulang pada hari libur. Ia menunjuk satu baris. Malam itu ada pemindahan kas yang tidak tercatat di sistem, namun tercatat di jurnal manual. Wajahnya tenang, suaranya datar, keberaniannya sederhana. Vendor pencetakan menyusul. Ia meletakkan alat simpan mungil di meja. Layar berganti menampilkan lorong gudang. Kardus disusun, lampu temaram, brankas di sisi kiri. Seorang pria menerima amplop, memeriksa kanan kiri, lalu mengunci. Waktu di pojok layar tidak berdebat. Ruang menahan napas. Doni menegakkan bahu, namun nadinya terlihat di leher. Arhan tidak menatapnya. Ia menatap alur. 5 berkas. 1 pola. 1 perangkat yang mengirim instruksi. 2 rekening yang menampung pengembalian di luar daftar resmi. Total 8 miliar. Perwakilan bank mengangkat dokumen. Verifikasi silang selesai. Aliran dana kembali ke 2 nama. 1 terkait keluarga Doni. 1 terkait penyedia perjalanan. Rina berdiri di belakang. Arhan memanggilnya ke depan. Ia menunjukkan 3 memo penolakan yang pernah Rina ajukan. Tanggalnya jelas. Catatan singkat di ujung baris menyebut alasan kepatuhan. Arhan menatap hadirin. Catatan ini menyelamatkan. Rina menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Doni membuka suara. Target penjualan mencekik. Sponsor menekan. Semua orang di sini tahu. Arhan menjawab pelan. Tekanan tidak mengizinkan jalan pintas. Jika angka memaksa, kita perbaiki angka, bukan menekuk aturan. Pak Wijoyo condong ke depan. Cukup. 2 petugas kepatuhan berdiri. Aparat penegak hukum memasuki aula melalui pintu yang tidak mencolok. Tidak ada suara tinggi. Tidak ada kamera yang dibiarkan masuk. Prosedur dibacakan seperti doa yang dihafal lama. Doni mencoba bertahan dengan senyum tipis. Namun ketika gelang baja merapat, senyum itu retak. Ia menoleh pada Rina. Bibirnya bergetar. Rina hanya menggeleng. Bukan benci, bukan puas. Hanya selesai. Arhan menutup layar. Perusahaan akan mengembalikan dana, memperbaiki proses, dan memberi perlindungan bagi mereka yang memilih jujur. Semua tim di depan fokus melayani. Urusan hukum berjalan di jalurnya. Tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya hembus napas banyak orang yang seperti baru selamat dari terowongan panjang. Rapat ditutup. Aula kembali terang oleh cahaya siang. Pak Wijoyo bangkit perlahan. Menepuk bahu cucunya. Kau memilih cara yang tidak memalukan orang, namun tidak membiarkan kesalahan tinggal. Arhan mengangguk. Kita bangun yang kuat, Kek. Dari fondasi hingga atap. Di koridor kaca, Rina menahan langkah Arhan. Maaf atas kata-kata di pameran. Arhan menatap kota yang sibuk. Orang bisa keliru, yang penting tidak memelihara keliru. Rina mengangguk, memeluk mapnya. Lalu pergi dengan langkah yang tidak lagi ragu. Sore merayap ke tepi gedung. Arhan berdiri di depan maket kota yang dulu membuatnya diam saat dihina.
Ia menunjuk satu petak kosong di sisi timur. Di sini kita bangun rumah susun pekerja, ruang baca, dan beasiswa untuk anak-anak mereka. Pak Wijoyo tersenyum. Itu pondasi yang tidak berhutang pada kebohongan. Malamnya, pengumuman singkat dirilis. Tanpa sensasi. Perusahaan menegakkan tata kelola, menyerahkan perkara kepada penegak hukum, dan menunjuk tim transisi yang dipimpin Arhan. Keesokan hari, karyawan datang dengan wajah lebih tenang. Tidak ada bisik gelap di lorong, hanya obrolan tentang pekerjaan yang kembali terasa wajar. Arhan memasuki ruang rapat pertamanya sebagai pemimpin baru. Ia membuka slide yang menampilkan boulevard. Lebarnya direvisi, jalur pejalan dibesarkan, teduh pohon ditambah. Kita perbaiki hal paling dasar terlebih dulu. Jalan untuk orang. Para kepala divisi mengangguk. Satu persatu mencatat. Tidak ada yang berlomba bicara. Semua berlomba mengerti. Sebelum matahari jatuh, Arhan berdiri di balkon. Angin membawa sisa musik pameran dari hall yang kini sepi. Ia teringat ejekan yang pernah jatuh seperti paku kecil. Ia juga teringat cara ia memilih menjawab. Bukan dengan suara, melainkan dengan alur yang tidak bisa dibantah. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka lagi. Lampu kota menyala. Nama Arhan Wijoyo terpampang di papan pengumuman lobi, bukan sebagai warisan nama, melainkan sebagai penanggung jawab alur yang benar. Di bawahnya, ada kalimat yang baru ia minta tulis. Rumah dibangun oleh tangan, namun berdiri karena kejujuran. Lampu kota menyala ketika nama Arhan Wijoyo terpasang di lobi. Pameran tinggal jejak, namun alur yang benar kini berdiri sebagai fondasi. Di balkon, angin membawa sisa musik dari hall yang sepi. Arhan menatap maket yang dulu memantulkan ejekan, lalu tersenyum tipis saat boulevard direvisi, jalur pejalan diperlebar, dan ruang untuk yang kerap dilupakan akhirnya disediakan. Hari itu bukan pesta kemenangan, melainkan hari di mana kebenaran bekerja tanpa suara. Harga diri tidak perlu berteriak ketika data dan kejujuran bicara. Tekanan penjualan tidak pernah membenarkan jalan pintas. Memperbaiki alur lebih mulia daripada mencari kambing hitam. Orang bisa keliru, yang penting tidak memelihara keliru. Kepemimpinan sejati adalah menertibkan tanpa mempermalukan. Cerita ini fiktif, dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah menyimak. Jika senang dengan ceritanya, silakan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya.